Assalamualaikum, hai bun. Nah, hari ini aku mau membuat risoles isi ayam dan sayur. Nah, ceritanya tuh aku punya tepung panir atau tepung roti yang udah lama nggak aku pakai. Sayangnya daripada nanti kutuan, lebih baik aku bikin risoles aja. Nah, di sini ada satu buah wortel dan satu buah kentang yang sudah aku potong-potong, 2 batang daun bawang, dan ini aku ada 2 potong ayam yang sebelumnya udah aku rebus ya teman-teman. Lanjut setelah dingin baru disuir-suir. Nah, ini untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga lada. Langkah pertama di sini aku mau bikin isiannya dulu ya teman-teman. Yang aku mau tumis dulu bumbunya. Jadi nanti pas gulung-gulung itu udah dingin ya teman-teman untuk sayurannya. Nah, ini bumbunya aku tumis-tumis sampai harum atau sampai matang ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang bumbunya, lanjut dimasukkan wortel dan juga kentangnya. Wortel dan kentang di sini aku satuin aja ya. Menurut aku wortelnya ini kan wortel yang kayak buah tuh loh teman-teman, tuh juga cepet ya matangnya. Tak lupa masukkan juga ayam suwirnya. Lanjut di sini aku aduk-aduk sebentar. Biasanya kalau kita masak itu tunggu sampai sayurnya sedikit layu ya teman-teman, baru dimasukkan airnya. Kemudian di sini aku tambahkan air. Nah, di sini airnya aku pakai banyak ya teman-teman, sampai mereka tuh sayurannya terendam, jadi biar cepet matang ya. Lanjut di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 2 sendok teh gula ya teman-teman. Jadi biar nanti rasanya itu agak manis-manis gitu loh teman-teman. Sambil nunggu sayurannya itu matang, di sini aku juga lagi nyuci ya teman-teman. Nah, ini tuh yang aku ambil udah bersih ya, jadi aku tuh nyuci 1 minggu 2 kali. Nah, kalau teman-teman nyuci 1 minggu berapa kali ya? Aku nih 4 orang, tapi aku nyucinya 1 minggu 2 kali aja. Nah, ini setelah beberapa menit akhirnya sayurnya udah mateng ya teman-teman. Jadi aku tuh lebih suka yang benar-benar mateng ya teman-teman. Wortel dan kentangnya benar-benar empuk, jadi tadi aku pakai air banyak ya, dan sekarang airnya sudah menyusut. Terakhir itu aku masukkan daun bawangnya ya teman-teman. Lanjut aku aduk-aduk. Nah, biar makin kental atau biar kental gitu, aku di sini tambahkan sekitar 2 sendok makan tepung terigu. Kalau ada pakai tepung maizena lebih bagus ya teman-teman, karena aku nggak ada, aku pakai tepung terigu aja. Setelah aku kasih terigu, airnya jadi sedikit menyusut dan lebih kental ya teman-teman. Nah, kalau sudah cukup matang, kita tinggal angkat, dan di sini aku mau sisihkan, masukkan ke dalam mangkok. Sekarang aku mau coba makan isiannya ya teman-teman, dan ternyata ini nih enak banget ya, sayurnya benar-benar empuk. Lanjut sekarang aku mau bikin adonannya atau bikin kulit risolesnya ya teman-teman. Nah, di sini ada 300 tepung terigu, 2 sendok makan tepung sagu atau tepung kanji, lada bubuk secukupnya, mungkin ini sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Lanjut di sini aku tambahkan juga penyedap secukupnya, mungkin sekitar 1 sendok teh ya teman-teman, soalnya nggak aku taker. Kemudian tinggal diratakan atau dicampurkan. Kalau terigunya semua sudah tercampur, lanjut di sini aku mau tambahkan 2 butir telur ayam. Biasanya aku pakai cuman 1 ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa tadi aku tuh ngelihat di aplikasi hitam, aku pengen nyoba aja yang resep di situ ya teman-teman. Kemudian tambahkan air sekitar 650 ml. Nah, ini menurut aku udah pas banget ya teman-teman airnya. Lanjut ini diaduk-aduk sampai merata, baru nanti ditambahkan lagi airnya. Pokoknya diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau saring ya teman-teman, jadi biar enggak ada adonan yang menggerindil, dan pastinya juga lebih bagus lagi ya hasilnya kalau kita saring terlebih dahulu. Nah, hasilnya kira-kira kayak gini ya teman-teman. Untuk kekentalannya menurut aku nih pas, tapi nggak tahu kenapa ya, tapi pas aku bikin atau gulung-gulung tuh masih ada yang pecah. Oh ya, di sini aku lupa ya teman-teman, aku belum nambahkan minyak. Di sini aku pakai sekitar 2 sendok makan minyak sayur.
Lanjut, sekarang kita tinggal buat kulit risolesnya. Nah, di sini udah aku siapkan teflon. Sebelumnya kasih minyak dulu ya teman-teman sedikit, dan elap dengan tisu biar nggak lengket ya teman-teman. Jadi ini teflon aku kecil ya teman-teman, soalnya kalau yang gede itu kegedean. Aku nggak punya teflon yang biasa orang-orang bikin kulit risol ya teman-teman. Ambil 1 sendok sayur lalu tuangkan dan dimasaknya aku pakai api sedang ya teman-teman. Nah, kalau bagian pinggirnya itu udah ngelupas, itu tandanya sudah mateng ya teman-teman. Kita tinggal angkat saja, lakukan sampai selesai. Nah, sebenarnya bikin kulit risoles itu lama banget ya teman-teman, memakan waktu, tapi mau gimana lagi kalau kita pengen ya harus sabar ya teman-teman. Singkat saja, ini aku udah selesai bikin kulit risolnya dan jadinya segini ya teman-teman. Ini kulitnya cantik banget dan gak mudah sobek ya waktu aku remas-remas kayak gini. Tapi nggak tahu nanti pas digulung-gulung pakai sayurnya ya. Coba kita bikin ya sekarang. Ambil 1 lembar risolnya lalu diisi dengan 1 sendok makan isiannya. Tadi waktu aku remas-remas kulitnya itu nggak sobek ya teman-teman, masih bagus-bagus aja, tapi nggak tahu kenapa waktu aku isi pakai sayurnya itu jadi bolong atau jadi robek ya teman-teman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman, aku salahnya di mana ya? Apa kebanyakan telur atau gimana? Sebelumnya sih aku pernah bikin tapi pakai 1 telur dan nggak pernah sobek. Cuman tadi aku pengen aja pakai resepnya orang yang di aplikasi hitam itu, katanya bagus banget anti sobek, tapi nggak tahu kenapa aku pas bikin sobek, atau aku kebanyakan isi ya, aku nggak tahu lah ya teman-teman. Tapi yang jelas ada yang sobek dan ada yang enggak. Nah, singkat cerita di sini aku udah selesai semua ya teman-teman, udah aku gulung dan ini hasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, ada yang sobek dan ada yang nggak sobek semua sih. Nah, selanjutnya sebelum kita goreng, di sini aku celupkan dulu ke dalam tepung terigu yang sudah aku cairkan. Lanjut dimasukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Nah, yang sobek tadi nggak apa-apa ya teman-teman, setelah dimasukkan ke dalam tepung terigu yang basah itu yang sobeknya tertutup. Jadi isiannya nggak keluar-keluar sih. Lanjut di sini aku mau goreng ya teman-teman. Ini aku nggak goreng semua, aku goreng secukupnya aja soalnya jadi lumayan banyak ya teman-teman. Nah, singkat cerita ini aku udah selesai nih, jadinya aku goreng sekitar 9 atau 10 buah aja ya teman-teman. Sisanya aku masukin kulkas buat besok aja, takut nggak habis soalnya. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya teman-teman gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain dulu ya teman-teman. Ini tuh masih agak panas, rasanya enak banget, kulitnya tuh lembut ya teman-teman, untuk isiannya juga gurih banget, pokoknya mantul banget. Nah, ini dalamnya kayak gini. Nah, di sini aku makan pakai cabai rawit ya teman-teman. Meskipun bikin kulitnya agak gagal, ada yang sobek, tapi is okay ya, nggak apa-apa, yang penting rasanya itu enak banget. Bisa juga buat ide jualan ya teman-teman, ide jualan sampingan. Nah, itu tuh aku kecekukan teman-teman, nggak tahu kenapa setiap aku makan pedas itu selalu cekukan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat dan terhibur. Assalamualaikum.